Baik, sekarang kita masuk lebih dalam ke area yang pertama dari Beringer Island Business Model, yakni core strategy. Core strategy ini bisa dikatakan sebagai pondasi dari keseluruhan bisnis model kita ya. Jadi karena disinilah mungkin ya perusahaan menentukan bagaimana kita nanti akan bersaing. Terus bagaimana cara kita menang di pasar dan bagaimana kita bisa memberikan nilai yang berbeda dibanding dengan kompetitor kita. Jadi pertama-tama core strategi ini memiliki empat elemen utama ya, yakni business mission, basis of differentiation, target market, dan product market scope. Keempat elemen ini sangat terhubung, jadi jangan hanya fokus pada satu dan melupakan yang lainnya ya. Jadi kalau dianalogikan, strategi ini seperti GPS nanti di bisnis kita yang menentukan arah dan menghindarkan kita dari tersesat ya saat kita mengambil keputusan di berikutnya nanti. Ya, ini bagian yang pertama, business mission. Jadi misi itu menjelaskan ya kenapa bisnis itu muncul atau ada, terus kira-kira apa tujuan besarnya dan apa yang mau dicapai. Jadi kalau bisa misi itu bukan sekedar slogan keren yang ya nanti kita harapkan jadi viral, enggak ya, tapi menjadi kompas moral. Jadi istilahnya gitu ya, kompas moral dan strategi bagi perusahaan. Nah, beberapa poin penting ya ini misi yang baik mungkin harus bisa menggambarkan prioritas besar dari perusahaan yang kita rintis ya. Dan misi ini juga akan jadi referensi ketika perusahaan nanti membuat keputusan-keputusan penting. Itu base-nya pada pernyataan misi kita. Nah, jangan euforia banget ya, artinya misi dibuat kemudian sekali dibuat lalu dilupakan. Sebaliknya harus tetap diacu agar semua keputusan bisnis itu tetap konsisten dengan tujuan awal kita membangun bisnis. Jadi ketika nanti kita membuat startup, ya statement bisnisnya itu atau statement misinya itu pastikan menggambarkan jati diri dari bisnis yang kita rintis. Kemudian basis diferensiasinya. Ini mungkin merupakan bagian yang tersulit ya, tapi juga paling krusial ya. Apa yang menjadikan orang lain nanti akan memilih produk kita dibanding produk yang lain. Jadi kalau kita tarik kesimpulan saja dari slide ini, bisnis itu harus secara jelas itu mampu mengkomunikasikan apa yang membedakan produknya dia ya produknya kompetitor ya dengan produk kita. Jadi diferensiasi inilah yang menjadi alasan nanti konsumen akan memilih produk kita. Dan diferensiasi ini misalnya bisa menjadi dasar benefit ya, bukan sekedar feature tapi core gitu ya. Misalnya kita nggak main di kita misalnya produksi kamera gitu, kita nggak main di jumlah resolusi dalam konteks megapikselnya, enggak, kita nggak ngomong kamera 108 megapiksel, enggak, tapi mungkin kita akan buat kamera dengan foto yang tetap jernih walau di tempat gelap. Jadi mungkin caranya gini ya, pikirkan kira-kira problem apa yang akan diselesaikan atau kebutuhan apa yang akan kita penuhi lebih baik dibanding yang sudah ada di sisi kompetitor. Oke, itu ya differentiation. Sulit, tapi ini menjadi basis utamanya. Kemudian yang ketiga, yakni sasaran pasar kita ya. Jadi seringkali kalau kita bisnis itu kan berpikiran ya siapa yang nanti akan menggunakan atau akan membeli produk kita. Nah, sebenarnya menurut teori ini
Target market itu sekelompok pelanggan yang sangat-sangat spesifik ya. Jadi dalam sebuah segmen pasar yang lebih besar itu mereka yang merasa memiliki kebutuhan seperti apa yang kita tawarkan. Jadi identifikasi target market itu sangat penting karena nanti menentukan semua keputusan marketing dan juga operasionalnya ya. Ya, target market ini harus jelas ya. Harus jelas, harus eksplisit dalam bisnis model. Ya, kita tidak bisa menjual produk atau memberikan layanan pada semua orang. Jadi kita harus benar-benar spesifik memilih segmen mana yang paling cocok dengan value kita. Jadi semakin jelas target market kita, semakin efektif tentu strategi yang akan kita terapkan. Oke, berikutnya lagi yakni produk atau market scope. Nah, ini elemen terakhir ya di segmen yang awal tadi. Ini merupakan definisi mengenai produk apa yang ditawarkan dan di pasar mana perusahaan akan beroperasi. Jadi perusahaan biasanya mulai dengan lingkup produk yang kecil ya, yang spesifik gitu kan. Misalnya hanya menawarkan satu rasa saja atau satu varian untuk satu segmen yang sudah sangat spesifik. Misalnya kalau ini sampo berarti sampo khusus yang berhijab. Nah, spesifik sekali kan itu kan. Tidak ada sampo yang lain-lainnya lagi, baru khusus yang berhijab. Nah, nanti seiring dengan waktu lingkup produk bisa berkembang. Ya, kemudian kalau kalau memang cocok nanti mungkin ada lagi sampo untuk bukan yang berhijab saja tapi untuk aktivitas yang lain, sampo untuk mereka yang sering beraktivitas di luar, sampo yang khusus untuk aktivitasnya yang seringnya di bawah AC misalnya, itu bisa lebih kita luaskan. Ketika nanti kita mencoba merampungkan bisnis model ini, paling tidak kita sudah harus clear ya, memproyeksikan kira-kira 3-5 tahun ke depan itu kita akan berkembang seperti apa gitu. Jadi juga menjadi bagian pada scope ini ya. Artinya 3-5 tahun ke depan itu nanti bagaimana kita akan berkembang dari sisi produk maupun dari sisi pasar. Apa artinya ini? Ya, bisnis yang baik tidak hanya clear untuk hari ini aja enggak ya, tapi juga roadmap-nya, peta ke depan itu juga sudah bisa nampak. Nah, jadi kira-kira itu 4 elemen dari core strategi yang menjadi fondasi kita ya untuk memulai model bisnis yang kita kembangkan. Jadi misi yang kuat, diferensiasi yang jelas, target market yang spesifik, dan lingkup produk yang definitif atau terarah ya. Semuanya itu bekerja seperti sebuah puzzle yang harus bisa saling klik, saling pas agar bisnis yang kita rintis itu bisa berjalan dan berkembang. Oke, bagian berikutnya akan cerita mengenai resource, akan kita lihat setelah yang itu ini.